Baik, untuk informatika, pada pertemuan kali ini Bapak diarahkan atau disuruh untuk menyampaikan persiapan PTS. Sebelumnya PTS itu apa gitu ya? PTS adalah penilaian tengah semester gitu. Jadi sama seperti UTS lah. Ketika mungkin di SD dapat ya, mudah-mudahan dapat. Nah, untuk UTS, PTS ini khususnya di mata pelajaran informatika, untuk sekedar diketahui informatika itu submaterinya sebenarnya ada 3 ya untuk semester 1. Jadi untuk bab satunya sudah Pak berikan mengenai perangkat informatika dan komputer. Kemudian yang bab 2-nya mungkin kelas ini sudah apa belum? Ada mengenai pengolahan data. Jadi akan mempelajari Excel di sana. Nah, selanjutnya kita langsung saja. Nah, ini untuk mengenai soal itu pasti berkaitan, yang pertama adalah perangkat informatika. Yang mana sih perangkat informatika? Nah, di perangkat informatika itu ada yang namanya sistem operasi, kemudian aplikasi, perangkat keras, perangkat lunak, dan seterusnya. Di sini kan sudah Pak berikan subcopy materinya, jadi itu saja yang dipelajari dulu. Ada apa sih yang keluar. Kemudian selanjutnya mengumpulkan informasi dari pengamatan Piranti, misalnya HP, menghidupkan, bagaimana cara menghidupkan, khususnya di HP atau di laptop. Nah, ini mengaktifkan komputer, bagaimana mengaktifkan komputer dengan cara mengklik tombol power, terus bagaimana cara mematikannya. Cara mematikannya itu sebenarnya ada banyak ya. Selain menggunakan start shutdown, juga ada menggunakan Alt F4, kemudian ada juga shift Alt delete gitu. Kemarin tugas-tugas yang Pak berikan banyak yang benar itu. Terus selanjutnya macam-macam interaksi dengan komputer. Nah, macam-macam interaksi ini Bapak mencoba membuatnya dalam bentuk software ya. Misalnya apa sih fungsinya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan seterusnya sampai dengan PowerPoint. Ada juga CorelDRAW, Photoshop yang seperti itu. Tapi berupa teori, bukan di praktek. Nah, itu yang bab per 1. Selanjutnya bab 2 itu mengenai pengolahan data. Nah, pengolahan data di sini kita akan banyak berbicara mengenai Excel. Jadi bagaimana cara menggunakan rumusnya dan seterusnya ya. Oh, ini salah ketik ini ya. Ini seharusnya di enter. Jadi menyebutkan data berupa angka gitu. Jadi untuk materi bab 1 mengenai pengolahan perangkat informatika dan komputer itu ada 25 soal, dan pengolahan data karena baru setengah materinya Bapak ambil 15 soal. Jadi Bapak sih sudah men-setting soalnya yang aluh-aluh ya. Jadi mudah-mudahan semuanya dapat 100. Kan seru itu kalau dapat 100 semua. Nah, baik. Itu. Terus Pak share lagi tentang materinya mana? Nah, ini ya. Nah, untuk materi ini Bapak sudah kirimkan di grup kelompok tua kelasnya. Silakan nanti di-share ya biar teman-temannya juga memperoleh materi ini. Selain materi di PDF ini, Bapak juga sudah menulis di blogspot-nya ya. Jadi tinggal dibuka-buka lagi. Ini untuk bab 1 ada pengertian informatika, apa sih itu informatika, kemudian ruang lingkupnya ada juga pengertian komputer. Nah, untuk ini karena berupa sejarah, jujur Bapak juga tidak begitu suka sejarah. Jadi soal tentang yang ini tidak sedikit ya Pak keluarkan. Jadi kayaknya tidak ada tentang itu. Tentang yang seperti ini kemungkinan tidak ada. Jadi skip aja ini ya kalau berbicara sejarah. Karena sejarah itu menghafalnya lumayan susah. Kalau menghafal beberapa pasti akan kesusahan. Nah, ini dia perangkat komputer. Perangkat komputer sebenarnya dibagi menjadi 3. Ya, tapi dominan yang menyebutkan dibagi menjadi 2, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Sebenarnya ada perangkat lagi satu yang menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu perangkat manusia atau humanware gitu. Brainware ya. Jadi kalau tidak ada manusia otomatis yang ini perangkat keras, perangkat lunak itu tidak ada. Nah, materi perangkat kerasnya yang ini ya.
Ini ada keyboard, mouse, apa fungsi keyboard, apa fungsi mouse, dan seterusnya. Monitor itu seperti apa. Printer juga fungsinya bagaimana. CPU juga. Terus motherboard, casingnya, perangkat tambahannya itu ada flash disk, Bluetooth. Kok flash disk? Flash disk itu penyimpanan data ya. Flash disk bukan masuk perangkat tambahan. Yang perangkat tambahan itu speaker, headset, Bluetooth, dan seterusnya. Oh, ini media penyimpanan. Nah, flash disk ada di sini ternyata. Jadi nanti silakan ini yang dipelajari. Semua di sini pasti akan keluar. Kalau perangkat lunak itu pasti yang ada yang pertama sistem operasi dulu. Sistem operasi yang sering kita temui sebenarnya dua ya, yaitu sistem operasi berupa Windows dan berupa iPhone atau Mac. Microsoft Windows ya ini. Kemudian ada juga Linux, ini juga jarang kita temui. Tapi materinya pasti akan keluar seperti ini. Yang bagian ini keluar ya. Ah, ini Mac, sistem Mac. Kemudian ada juga aplikasi perangkat lunak. Ya, pengolahan kata itu ada Microsoft Word, angka ada Microsoft Excel. Sebenarnya selain ini banyak ada ya. Kalau Google itu punya Google Doc itu namanya. Itu bersifat online. Kalau Excel ada juga Google Sheet. Sama juga fungsinya. Nah, ini desain grafis biasanya menggunakan ada Photoshop dan CorelDRAW. Dia yang suka main gambar-gambar gitu, membuat logo dan seterusnya, bisa cara ini. Cuman selain ini juga ada banyak ya yang bersifat online itu ada kalau nggak salah Canva. Namanya Canva itu sama juga digunakan untuk membuat desain poster, logo dan lain-lain. Nah, ini modelnya. Untuk presentasi grafis, nah ini mungkin yang anak-anak sering gunakan ya, Microsoft PowerPoint untuk presentasi di kelas. Waktu SD mungkin sering sudah dapat. Nah, ini untuk pengakses internet ada banyak. Ini namanya browser ya sebenarnya. Kemarin waktu kebingungan menggunakan Edmodo, mencoba menjelaskan, coba buka di browser. Browser itu apa gitu katanya. Di browser itu ini ya. Jadi bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Chrome. Ini kalau nggak salah Safari ya, bisa menggunakan Safari. Ini Opera dan seterusnya. Di HP juga banyak ada seperti ini. Ada juga UC browser dan seterusnya. Itu yang namanya browser bisa digunakan. Nah, untuk game, wah ini sini pasti anak-anak lebih tahu daripada Bapak ya. Yang mana game-game yang bagus. Kalau sekarang sih, apa sih PUBG, terus PUBG, Mobile Legends, dan seterusnya. Nah, ini namanya perangkat manusia atau brandware. Intinya brandware ini orang yang mengoperasikan yang perangkat-perangkat tadi, perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, ini dari pembahasan materi di bab 1 itu yang akan keluar. Terus yang bab 2-nya ini ya. Terus nah, ini pengenalan data. Jadi kita akan belum pelajari tentang Excel. Mungkin ada yang tahu Excel. Excel itu digunakan untuk membuat grafik boleh, terus apa lagi? Membuat tabel juga boleh, tapi seringan dibuat untuk menghitung angka-angka. Ada rumusnya sih banyak. Jujur kalau menggunakan Excel, Bapak juga kurang begitu banyak bisa ya, jadi mari kita sama-sama belajar. Ini. Tadi kita akan membahas fungsi fx, kemudian fungsi if, fungsi jika. Jika misalnya KKM-nya 75, jika Wawa gitu misalnya dapat nilai 65, tuntas apa tidak? Itu. Jadi bisa menggunakan jika ini nilainya kurang dari 75 maka tidak tuntas, jika lebih maka tuntas. Gitu. Ada yang kita akan menggunakan rumus seperti itu nanti. Ya, tapi kita kesusahan ya karena tidak ada praktek. Sebenarnya informatika ini pelajaran yang lebih cenderung ke praktek. Kalau biar teori saja susah sebenarnya. Susah ya. Ini ada rumus-rumus seperti ini nanti. If, yes. Untuk materi kembali sudah Pak berikan, jadi tinggal buka-buka saja.
fungsi N. Ini. Jadi untuk fungsi OR. Untuk materi ini Excel-nya Pak ambil sampai ke fungsi OR. Jadi untuk dua materi fungsi teks dan fungsi lookup, kemudian rumus lagi satu, Niki tidak Pak cantumkan ya. Nah, cukup sekian dulu. Mungkin setelah ini kita akan bertanya jawab. Nah, sebelumnya untuk PTS itu akan soalnya diinput ke dalam Edmodo. Kenapa menggunakan Edmodo ya? Supaya ada timernya gitu. Kalau Edmodo bagusnya ada timernya. Jadi kita bisa membatasi bahwa anak-anak harus mengerjakannya dari jam ini sampai jam ini. Itu ada countdown, jadi ada waktunya. Kalau Google Form susah mengisi waktu. Tuh. Selanjutnya apa perlu diisi ini ya? Oh, cara login. Cara login Edmodo. Cara loginnya buka dulu Edmodo-nya. Just pusing-pusing nih ternyata. Oke. Mana dia? HTTP Edmodo. Share screen. Sebentar ya, masih loading. Harus sabar. Nah, jadi di sini kembali ya Pak, tekankan ya untuk Edmodo, ingat anak-anak di sini kan sudah punya akun yang sudah dibuatkan dari sekolah. Jadi anak-anak tidak perlu mengklik untuk mendaftar ini, jangan mengklik mendaftar biar tidak akunnya double nanti gitu. Nanti ada sering Pak menerima laporan Pak kode kelasnya apa, sebenarnya tidak perlu kode kelas. Jadi anak tinggal masuk aja di sini, klik masuk atau login nanti, atau kita ulang dari awal aja ya, misalnya edmodo.com. Jadi tidak perlu mengklik mendaftarnya, tidak usah. Jadi tinggal klik masuk. Jadi bisa diakses di HP, bisa di komputer juga bisa. Masih loading. Nah ini yang maksud Bapak ya. Jadi ketika anak-anak login Edmodo, jangan klik pendaftar, kliklah masuk. Jangan klik mendaftar. Belum mendaftar banyak nanti tagihannya, ada kode kelas seperti itu. Nggak usah klik mendaftar. Langsung saja klik masuk. Ah, silakan masukkan username-nya. Yang username-nya itu yang isi kelas, nomor absen, tahun. Gitu. Itu biasanya. Kelas. Contohnya ya. Klik, ketik misalnya 7E. Nomor absen anak-anak itu misalnya 25. Ketik aja tahunnya sekarang, tahun 2020. Itu passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk. Tunggu ya. Nah, ketika sudah masuk, tolong pastikan namanya sudah nama anak-anak sendiri ya, jangan nama akun temennya yang dibuka. Ini kan kasihan. Sebenarnya kita yang jawab dapat nilai 90, cuman temannya yang mengakui gitu kan, nggak baik juga, nggak bagus. Jadi ketika itu klik icon ini ya, orang ini pasti akan muncul namanya. Jadi pastikan namanya sesuai dengan nama anak sendiri. Jadi tinggal dijawab dah soal-soalnya yang akan muncul. Oke, segitu dulu. Pak buka, tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Open mic.
Ada yang bertanya? Boleh open mic dulu. Guru? Iya, ya, silakan. Edomo bisa di-download di laptop, Pak? Nggak perlu, aksesnya di browser. Jadi buka aja di Chrome, ketik Edmodo. Tadi kan Bapak menggunakan Chrome. Oh, Ya, Bapak kan tadi menggunakan Chrome. Nah, makasih, lihat Pak. ya. Ya, nah lihat ya, ini ya, mana dia? Mana dia Chrome? Ah, ini Chrome. Mana dia? Ah, ini dia Chrome-nya. Ini kan logo Chrome. Google Chrome. Jadi gunakan ini boleh. Itu ya